Assalamualaikum Galaxio. Yuk kita bahas soal latihan USBN Bahasa Indonesia yang kedua. Langsung aja. Langsung aja ke soalnya. Ini ada dua bagian. Yang pertama pilihan ganda dan yang kedua ada isian singkat. Soal pilihan ganda, langsung saja untuk soal nomor 1. Makna kata yang dicetak tebal pada teks tersebut adalah, kita lihat. Di sini ada kata hijab. Tiba-tiba saja seorang anak mendekatiku. Aku mengira dia ingin melihat apa yang sedang aku tulis. Ternyata aku salah. Ia hanya ingin bertanya, mengapa aku mengenakan hijab yang sangat panjang? Aku pun menjawab, seorang wanita harus menjaga auratnya agar hidupnya merasa tenang. Mendengar jawabanku, ia pun merasa kebingungan dan pergi meninggalkanku. Jawaban yang tepat adalah hijab. A. Kain yang digunakan untuk menutupi muka dan tubuh. B. Dinding yang membatasi sesuatu dengan lain. C. Dinding yang membatasi hati manusia dengan Allah. D. Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Yang betul adalah jelas yang A. Yeay, betul. Kemudian soal yang kedua. Penggunaan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat ejaan. Nah, ingat ya teman-teman, di sini ejaan. Kalau ejaan bisa berupa tanda baca, bisa berupa huruf kapital, kemudian kata baku, kata tidak baku itu masuk ke dalam ejaan. Kita lihat kalimat pertama. Novel Laskar Pelangi merupakan salah satu novel motivasi pendidikan di Indonesia. Kita lihat nomor 1 novel Laskar Pelangi. Kalau yang namanya judul sebuah novel pasti ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Pada judul novel Laskar Pelangi yang menggunakan huruf kapital hanya kata pelanginya aja. Sedangkan kata laskarnya L-nya masih menggunakan huruf kecil. Berarti ini bukan jawabannya karena yang tanyakan adalah yang tepat. Yang kedua, api yang membakar hutan Gunung Lawu mendekati pemukiman warga. Oke, api yang membakar hutan Gunung Lawu. Nah, di sini ada yang namanya penyebutan letak geografis, yaitu ini nama gunung, yaitu Gunung Lawu. Sedangkan kalau dalam penulisan huruf kapital, penulisan letak geografis harus menggunakan huruf kapital di kedua-duanya karena dia menggunakan nama gunungnya, namanya Gunung Lawu. Artinya L-nya harus menggunakan huruf kapital. Berarti nomor 2 masih salah. Yang ketiga, SMP Nusantara membentuk panitia untuk memperingati Hari Anti Narkoba. Nah, di sini ada Hari Anti Narkoba. Hari Anti Narkoba ini merupakan salah satu peristiwa yang bersejarah karena ini merupakan salah satu nama hari, dan di sini sebaiknya Hari Anti Narkoba A-nya harusnya menggunakan kapital. Demikian N-nya juga harusnya menggunakan huruf kapital. Jadi Hari Anti Narkoba berarti H kapital, A kapital, dan N kapital. Berarti kita lihat tinggal satu nih, berarti yang ke nomor 4. Yang nomor 4, peristiwa nasional seni pertunjukan 2014 digelar di Gedung Pewayangan Kautaman TMII. Di sini jelas ada nama tempat, yaitu nama gedung, Gedung Pewayangan Kautaman TMI, dan semuanya menggunakan huruf kapital karena ada nama gedungnya. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya yang soal nomor 3. Perbaikan ejaan pada kalimat tersebut adalah, nah, lagi-lagi ejaan, jangan terkecoh. Ejaan bisa kata baku, bisa huruf kapital, dan lainnya. Di sini kalimatnya, cermati kalimat berikut. Walaupun kegiatan ekstrakurikuler yang ia ikuti banyak tetapi tidak berisiko bagi prestasi akademiknya. Nah, kita lihat kegiatan ekstrakurikuler, kira-kira digabung atau dipisah ya. Ekstrakurikuler yang ia ikuti banyak tetapi tidak berisiko. Nah, kita garis bawahi untuk kata berisiko. Berisiko ini artinya adalah biasanya terkecoh karena ada resiko dan ada risiko.
Tapi untuk kata berisiko itu sudah betul. Kenapa? Karena kata bakunya, kata dasarnya adalah risiko, bukan resiko. Jadi berisiko itu sudah benar. Nah, terus apa yang salah? Yang salah yaitu adalah ekstrakurikuler. Harusnya penulisannya tidak menggunakan tanda hubung, tidak menggunakan tanda hubung, dan dia harusnya digabung. Walaupun kegiatan ekstrakurikuler yang ikuti banyak, nah itu lebih ke yang C. Soal selanjutnya yaitu adalah alasan kesalahan ejaan pada kalimat tersebut adalah cermati kalimat berikut. Dr. Delvi sedang mendiagnosa penyakit yang diderita oleh pasien di ruang prakteknya. Jawaban yang lebih tepat adalah penulisan kata mendiagnosa dan prakteknya salah. Karena seharusnya yang lebih tepat adalah mendiagnosis bakunya dan praktek bakunya adalah praktik. Jadi jawabannya adalah penulisan kata mendiagnosa dan prakteknya salah. Seharusnya mendiagnosis dan praktik. Soal selanjutnya yaitu alasan kesalahan penggunaan tanda baca tersebut adalah kita memerlukan titik 2, kursi koma, meja koma, dan lemari titik. Nah, tanda yang salah di sini adalah tanda titik 2. Mengapa? Karena tanda titik 2 ini seharusnya diikuti dengan kata yang memang harus memerlukan pemberian. Contohnya kalimatnya begini. Ibu membeli buah-buahan. Titik 2, mangga, apel, dan anggur. Jadi, penulisan tanda titik 2 pada kalimat di sini itu salah. Karena tanda titik 2 tidak dipakai jika rangkaian atau pemberiannya tidak ada. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya adalah tentang kesalahan penggunaan kata pada kalimat di atas. Sebenarnya sih di bawah ya. Nah, kalimatnya adalah fenomena alam likuifaksi menyebabkan karena berbagai rumah roboh, kata Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Penulisan yang salah adalah kata likuifaksi, atau kata menyebabkan, atau kata karena, atau fenomena. Ya, jawaban yang betul adalah penggunaan kata yang salah pada kalimat tersebut adalah kata karena. Karena di sebelum kata karena pada kalimat tersebut ada kata menyebabkan, yang artinya dia sudah menyebutkan kausal atau menyebutkan sebuah alasan. Jika sudah ada kata menyebabkan, jadi tidak diperlukan lagi kata karena. Jadi jawabannya pada soal ini adalah yang kata karena. Soal selanjutnya adalah alasan ketidaktepatan penggunaan kata pada kalimat tersebut. Ini kalau ketidaktepatan penggunaan kata bisa jadi sebenarnya adalah tanda bacanya ya. Surat itu dikirimkan oleh Susilo, S titik H titik. Nah, ini penulisan nama gelar ya. Karena penulisan gelar itu harus disertai dengan titik, jadi sarjana titik hukum titik gitu ya. Jadi menjelaskan gelar atau menjelaskan gelar. Dan di sini ada atas nama PT Megah Abadi. Nah, ada kata atas nama juga singkatan, tapi atas nama ini disertai dengan garis miring yang diartikan sebagai menyambungkan dari atas dan nama. Kemudian ada PT titik Megah Abadi. Nah, karena PT ini adalah singkatan yang artinya adalah perseroan terbatas, maka setelah singkatan tidak ada yang namanya titik setelah huruf T. Jadi yang lebih tepat ketidaktepatan kata tersebut adalah penulisan kata PT karena tidak seharusnya disertai dengan titik di akhirnya. Soal selanjutnya adalah penulisan teks laporan yang sesuai dengan data tersebut. Nah, ketika melihat teks laporan yang sesuai, itu artinya teman-teman lihat dari satu persatu data yang didapatkan.
Yang pertama kita lihat hasil pengamatan terhadap tanaman mawar yang berada di lingkungan sekolah diantaranya sebagai berikut. Ciri-cirinya daun bunga mawar, daun berwarna hijau, anak daun berbentuk lonjong, bentuknya daun menyirip. Kemudian ciri-ciri bunga mawarnya juga dijelaskan, berwarna merah, merah muda, dan juga putih, mempunyai kelopak, mahkota, serta putih dan benang sari. Ciri-ciri batang mawar berkayu, tegak, serta bercabang, batang tanaman mawar penuh dengan duri. Kira-kira jawaban yang tepat adalah bunga mawar merupakan jenis tanaman yang mempunyai ciri daun berwarna hijau, anak daun berbentuk lonjong. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang masih salah. Jawaban yang betul adalah yang A. Ya. Soal selanjutnya adalah, nah ini tentang penyajian kedua teks tersebut. Pola penyajian teks agak rumit karena memang harus membandingkan teks yang satu dengan teks yang lain. Ini baru pola penyajian yang ada kaitannya biasanya tentang urutan waktu, urutan ruang, kemudian polanya eksposisi, kemudian ada narasi, ada penggambaran, dan lain sebagainya. Kita akan baca satu persatu. Teks 1. Saat mekar, bunga ini terlihat sangat indah. Sayangnya ia hanya mekar pada malam hari. Itu pun hanya sebentar saja. Keesokan paginya ia sudah tampak layu. Itulah bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma adalah bunga dari jenis kaktus Epiphyllum anguliger yang berasal dari hutan tropis di wilayah Amerika Latin. Namun kini sudah tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi teks pertama ini lagi berbicara tentang bunga Wijaya Kusuma. Kemudian teks 2, tepat pukul 05 kami sekeluarga berangkat menuju stasiun Senen. Suasana lalu lintas sudah mulai padat, apalagi saat memasuki tempat parkir di stasiun. Pukul 6.15, kami sudah berada di kereta jurusan Jogja. Tujuan kami adalah kota Purwokerto, tepatnya di Aji Barang. Alhamdulillah kami tiba di stasiun Purwokerto pukul 13. Nah, kalau di teks 2 dilihat ada kata pukul 5, kemudian pukul 6.15 dan juga pukul 13. Tapi di sini ada menyatakan waktu dan ada menyatakan ruang. Kita lihat. Ketika teks yang satu penggambaran fisik objek. Bisa juga. Kemudian teks keduanya disusun berdasarkan urutan kegiatan. Bukan kegiatan, lebih tepatnya adalah sebuah perjalanan. Yang teks 2-nya diuraikan dengan urutan bagian. Teks 2-nya dilaporkan urutan tempat. Bukan juga. Yang C, teks 1 diawali dengan ciri khas objek. Ya, memang ada ciri khas objeknya di Wijaya Kusuma. Tapi teks 2-nya diawali dengan bagian kegiatan. Ini bukan bagian kegiatan. Yang teks 1-nya di D-nya mendeskripsikan objek. Iya, karena di sini mendeskripsikan bunganya mekar, kemudian dari jenisnya, jenis Epiphyllum anguliger dan lain sebagainya. Kemudian yang teks 2-nya dikembangkan dengan urutan waktu. Apakah ada urutan waktu? Iya, sangat jelas. Ada tepat pukul 5, kemudian ada pukul 6.15, dan juga ada pukul 1 atau pukul 13. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal selanjutnya adalah tentang isi surat pribadi. Isi surat pribadi di sini adalah tentang
Riri sangat bahagia karena pada bulan November yang akan datang, sekolahnya akan membuka stand pameran pendidikan di Gedung Jogja Expo Center. Dia kemudian mengirim surat kepada Rani, sahabatnya, agar mengunjungi stand pameran pendidikan dari sekolahnya. Isi yang tepat adalah, jadi ceritanya ini si Riri itu seneng karena November sekolahnya itu buka stand dan kemudian dia ngirim surat ke Rani, sahabatnya. Nah, gimana caranya atau gimana bahasanya ketika si Riri ini mengirim surat kepada si Rani? Kita lihat yang pilihan yang A. Rani, pada bulan November nanti sekolahku akan membuka stand pameran pendidikan. Aku senang sekali. Rani, pada bulan November nanti sekolahku akan membuka stand pameran pendidikan di JC. Aku senang sekali. Riri, sahabatku, pada bulan November nanti sekolahku membuka stand pameran pendidikan. Kamu ini terpotong ya sebenarnya. Kalau kita lihat yang A. Yang A itu, nah, Rani pada bulan pameran ya. Oke. Jawaban yang tepat adalah yang B. Rani, pada bulan November nanti sekolahku akan membuka stand pameran pendidikan. Ya agak sulit sih sebenarnya ini. Nah, aku senang banget karena mendapat kesempatan menjaga pameran. Nanti kamu datang ya di stand sekolah. Nah, ini jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Kita lihat kenapa nggak yang A. Oke, kalau kita lihat yang A, mirip sebenarnya yang A dengan yang B. Cuma yang A, pada bulan November nanti sekolahku akan membuka stand pameran pendidikan di JSC. Aku senang banget karena mendapat kesempatan menjaga pameran pendidikan. Hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas itu saja. Nah, karena dia meminta si Rani itu untuk datang, jadi ada kalimat terakhirnya yaitu, nanti kamu datang ya di stand sekolahku. Jadi langsung kepada isinya apa yang ingin disampaikan oleh si Riri. Soal selanjutnya. Ya, soal selanjutnya adalah soal isian singkat. Soal isian singkat ini kerjakan sesuai dengan teks yang tertera pada soal dan bacalah dengan teliti. Kenapa? Karena ketika ada salah satu huruf saja yang tidak sesuai dengan ejaan, itu tidak akan, walaupun kontennya sama, esensinya sama, isinya juga hampir sama, ketika penulisannya itu tidak sesuai, maka teman-teman akan secara otomatis dikatakan salah. Jadi ketika nanti menemukan soal isian singkat, teman-teman harus mengisi sesuai dengan ejaan dan tanda baca yang paling tepat. Oke, soal pertama. Tuliskan kalimat persuasif yang terdapat pada teks tersebut. Ini ada di materi tentang iklan, poster, dan juga slogan. Nah, di sini ada kalimatnya, Sirsop adalah salah satu merek sabun terbaru yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak menggunakan zat kimia yang berbahaya. Bahan-bahan alami yang menjadi bahan pembuat Sirsop ini meliputi minyak zaitun, tanah liat, air, minyak kelapa, non sawit, serta mentega. Bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas baik dan tidak mengandung zat kimia apapun, sehingga aman digunakan baik untuk tubuh maupun untuk lingkungan. Sirsop ini salah satu produk asli Indonesia, memiliki harga cukup terjangkau. Jadi, mari mulai sekarang lebih baik Anda beralih ke sabun konvensional ini. Jadi, yang lebih tepat karena persuasif adalah ajakan, berarti yang biasanya ditandai dengan kata ayo, marilah, beralihlah, jadilah. Nah, itu lebih ke kalimat persuasif. Di sini terlihat jelas yang lebih tepat adalah, jadi mulai sekarang lebih baik Anda beralihlah ke sabun konvensional ini. Dan ini teman-teman penulisannya harus sesuai dengan ejaan. Lanjut, soal isian singkat yang kedua. Siapa yang tertidur pulas dan tidak ikut mengerjakan tugas di balai desa?
Siapa ya? Ini udah jelas banget, jawabannya adalah Danu yang tidak berangkat. Kenapa? Karena di sini ada Didi menanyakan, Danu mana ya? Sudah hampir jam 5 dia tidak kunjung datang. Jangan-jangan dia lupa jika sekarang kita akan mengerjakan tugas. Nah, di sini terlihat bahwa Danu tidak hadir di balai desa. Soal selanjutnya. Nah, ini teman-teman mesti melihat benar-benar teliti karena ada beberapa yang kalau salah satu berarti tetap dihitung salah. Pernyataan yang tepat dari kutipan drama di atas adalah Danu dan Dita tidak pergi ke balai desa sore itu. Salah. Jawabannya Danu yang tidak pergi ke balai desa sore itu. Karena kalau Dita masih ada di dalam percakapan dalam drama tersebut ketika Dina dan Didi bertanya keberadaannya Danu. Berarti yang satu salah ya. Kemudian yang pernyataan yang kedua, Dina, Didi, dan Danu mengira kalau tugas itu dikerjakan di rumah. Salah. Ini bukan pernyataan yang tepat. Yang ketiga, Dadang memiliki urusan tetapi lupa memberitahu temannya. Salah. Kemudian yang terakhir, Danu tak kunjung datang ke balai desa padahal sudah waktunya mengerjakan. Ya, jawabannya adalah yang Danu ke balai desa. Soal selanjutnya adalah tentang puisi. Tuliskan kalimat bermajas personifikasi yang tepat. Kalimat yang bermajas personifikasi, teman-teman masih ingat dong kalau personifikasi itu apa? Personifikasi itu adalah majas yang menginsankan benda mati seperti benda hidup, seolah-olah dia hidup. Kita lihat kalimat yang pertama, lirik yang pertama pada puisi tersebut. Senyum itu menyapaku, tawa itu aku rindu. Perjuanganku untuk gapai asa butuh semangat yang membara, butuh usaha yang luar biasa, dan aku pasti bisa meraihnya. Karena personifikasi adalah tadi menginsankan benda mati seolah-olah hidup, yang lebih tepat adalah senyum itu menyapaku. Nah, di sini teman-teman harus ngisi S-nya itu kapital. Oke, soal terakhir. Berikut ini 2 ciri dari puisi. Ciri dari puisi. Dan di sini teman-teman harus memilih 2 di antara 6 pilihan pernyataan yang tepat. Yang pertama adalah terdapat kata denotatif. Denotatif itu apa sih? Denotatif itu adalah makna sebenarnya. Jadi ketika dibilang kaki meja, ya berarti bagian bawah yang ada di meja. Kemudian kalau kaki gunung itu denotatif atau konotatif? Kalau kaki gunung jawabannya adalah konotatif. Mengapa? Karena gunung kan gak punya kaki. Jadi itu adalah letak yang paling bawah yang ada di gunung. Jadi dikatakan kaki gunung. Dan itu adalah kata konotatif. Kemudian yang kedua pernyataan adalah terdapat kata konotatif. Apa sih kata konotatif? Tadi kata konotatif adalah kata yang bukan makna sebenarnya. Dan yang ketiga adalah ada majas atau gaya bahasa. Iya, memang kalau puisi pastinya ada majas dan gaya bahasa. Yang keempat adalah terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ini termasuk ke dalam ciri dari sebuah pantun, bukan puisi. Kemudian yang kelima adalah wajib berima AB-AB. Nah, ini juga sama, ini masih ke dalam ciri dari pantun. Dan yang terakhir adalah baris pertama sampiran dan baris keempat itu isi. Ini masih dalam ciri pantun. Jadi ciri dari puisi adalah terdapat kata konotatif dan ada majas atau gaya bahasa. Ya, itulah pembahasan dari soal latihan USBN yang kedua. Teman-teman Galaksio, jangan lupa ya, setelah ini akan ada latihan tentang bagaimana cara menentukan sebab konflik, kemudian juga akibat dari sebuah konflik. Pasti masih pada bingung kan? Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Tetap semangat belajar online dan stay safe. Semoga Allah memberkahi kalian. Assalamualaikum.